Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Terambil dari kitab Yohanes 16 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, untuk hidup di dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang sedang lenyap, dengan segala keinginannya, bukanlah perkara yang mudah. Terkadang banyak kali orang percaya menjadi kompromi dan mengikuti arus dunia ini, ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, tidak mengenakan, dan dianggap tidak menguntungkan. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi harus berubah oleh pembaruan budi dalam Roma 12 ayat 2. Tidak sedikit orang percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini mulai dingin dan kendor kerohaniannya, apalagi sebagian besar tidak bisa lagi mengikuti ibadah di gereja secara langsung. Melalui pembacaan Alkitab kita hari ini yang terdapat di dalam Yohanes 16, Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada para muridnya bahwa mereka akan dikucilkan, dibenci, bahkan dibunuh karena nama Yesus. Namun Tuhan Yesus berjanji bahwa setelah Dia pergi ke rumah Bapa, maka Ia akan mengirimkan satu pribadi yang akan menolong dan menyertai orang-orang percaya. Pribadi itu adalah Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran dan penghibur yang akan memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itulah juga yang akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dan Roh Kudus itu juga akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Melalui penyertaan, tuntunan dan pertolongan Roh Kudus, seharusnya setiap orang percaya dapat terus berjalan di dalam kebenaran Allah dan tidak terseret oleh arus dunia yang akan membawa kepada kebinasaan. Kita dapat melihat bagaimana para rasul dan orang percaya di zaman gereja mula-mula ketika mengalami pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Hidup mereka mengalami perubahan di mana mereka menerima kuasa dari Roh Kudus untuk bersaksi dan menyatakan kebesaran Allah dengan tanda-tanda dan mujizat. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Disinilah diperlukan hati yang siap dibentuk dan dituntun oleh Roh Kudus. Inilah kekuatan kita orang percaya, bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan kita seperti yatim dan piatu selama di dunia ini, karena Dia telah memberikan Roh Kudusnya bagi setiap orang yang menerimanya. Baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 47. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita sungguh-sungguh mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus? Atau kita terus mau melangkah menurut keinginan diri kita sendiri dan bahkan mengikuti roh dunia ini yang seringkali menawarkan kesenangan duniawi yang sementara dan semu? Maukah kita benar-benar mengizinkan Roh Kudus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran Allah? Mari buka hati dan telinga rohani kita untuk mendengar suara Roh Kudus yang lembut, agar kita melakukan kehendak Bapa di surga. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati